Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. semuanya kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua Kebumen. Oke teman-teman, karena sebentar lagi Hari Bumi, jadi kita akan membahas seputar peran tumbuhan dalam mengurangi emisi karbon bersama saya Kamila Nurcayani, dan di sini Himara Podcast sedang kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Rina Handayani selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan. Oke, selamat pagi Bu. Pagi Kak Mila, apa Iya. kabar? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi kami bisa bersama ya di Oke, Himara podcast. Podcast. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit atau mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu nih kepada sahabat Himara. Oke Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Ibu Rina Handayani, SPMN, selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8. Kantornya itu di Jalan Ampera 11A, Kebumen. Oke. Terkait posisi Ibu nih sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Mungkin bisa dijelaskan Bu, bisa dijelaskan tugas Ibu sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan, mungkin itu apa aja Bu? Baik, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8 itu salah satu dari 11 cabang dinas kehutanan di Jawa Tengah adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Jadi atasan kami langsung adalah dari DLHK Provinsi Jawa Tengah, dan kami mempunyai tugas yaitu untuk mengelola hutan, ya, kemudian rehabilitasi lahan. Kita juga melaksanakan penyuluhan kehutanan. Kita juga melakukan pengawasan pembinaan dan seperti itu. Dan kita juga harus bisa tadi sudah rehabilitasi lahan, konservasi juga. Kemudian kita harus bagaimana memberdayakan masyarakat kehutanan agar lebih mampu supaya tidak ada kemiskinan di sekitar hutan. Dan kami lebih fokus ke hutan hak, hutan rakyat yang memang lahan tegalan yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, berarti menanam pohonnya itu di wilayah rakyat, seperti itu? Betul. Oke. Selanjutnya sebentar lagi kan Hari Bumi ya, di mana salah satu upaya menjaga bumi itu adalah menanam pohon untuk mengurangi emisi karbon. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana hubungan antara tumbuhan untuk mengurangi dan emisi karbon. Ya Mbak, tanaman itu untuk keberlangsungan hidupnya, istilahnya itu untuk gimana dia mendapatkan makanan, itu istilahnya itu fotosintesis ya. Iya. Fotosintesis, dia itu memerlukan karbon, ya. Dan karbon itu didapatkannya dari mana? Ternyata itu adalah dikeluarkan oleh tanaman. CO2-nya itu, ya. Dan jadi itu memang siapa yang membutuhkan, ternyata sudah disediakan oleh tumbuhan. Jadi tadi ya yang emisi ya. Iya, emisi karbon. Yang emisi karbon, mohon maaf. Jadi manusia dalam beraktivitas itu menghasilkan karbon ya, penggunaan kendaraan ya, kendaraan roda 2 sekarang kan adik-adik pasti punya sendiri ya, masing-masing ya. Masing-masing itu pasti punya di rumah, misalnya Pak Anas ini ya. Pak Anas putranya 2, pasti motornya 3 gitu ya Pak. Itu udah mengeluarkan karbon. Jadi tanaman itu membutuhkan karbon itu tadi. Jadi ya, tanaman itu membutuhkan karbon ya tadi dari emisi tadi. Jadi ibaratnya karbon itu nanti diserap oleh tanaman. Di mana apabila nanti tanamannya tidak
balance ya, Iya. tidak sebanding dengan keberadaan pengeluaran karbon, itu nanti ya kita yang merasakan dampaknya. Oke. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Tadi saya bilang adik-adik kendaraan roda 2 karena adik-adik kan pasti pakai motor ya, Iya. udah kemana-mana udah nggak mau jalan kaki kan. Iya, milihnya yang praktis, yang mudah. Mungkin itu ya. Oke, jadi ternyata tumbuhan sendiri itu juga menyerap karbon. Oke, Iya. kan tumbuhan itu jenisnya banyak ya, Bu. Apakah semua jenis tumbuhan itu memiliki kemampuan yang sama dalam menyerap karbon? Ya, tidak sama ya, Mbak Mila. Iya. Jadi karbon dari apa namanya penyerapan ya, Iya, penyerapan. penyerapan karbon itu berbeda-beda tergantung Oke. dari jenis Tanamannya. tanaman. Kebetulan di sini kita lihat tanaman secara apa ya, yang sudah jadi ya, misalnya jadi dari hutan alam gitu ya. Dari hutan alam di Kalimantan seperti itu penyerapannya 204,92 sampai 264 ton karbon per hektar. Oke. Itu penyerapannya ya. Kemudian kalau hutan lindung itu 211 ton karbon per hektar. Hutan lindung itu di wilayah perhutani di mana di situ tidak boleh ada penebangan apapun. Oke. Walaupun itu nanti tanaman misalnya tumbang ya, itu tidak boleh diambil. Tidak boleh. Tetap Jadi di situ tetap di situ. sampai membusuk ya. Oh. Itu hutan lindung. Kemudian hutan mangrove ini adik-adik sudah sering lah ke pantai ya, ke Lembu Purwo gitu ya. Itu kan ada mangrove, kemudian ke Ayah ya, ke KIE sudah pernah adik-adik ke KIE? Belum, kawasan ekosistem esensial mangrove Muara Kali Ijo. belum pernah. Harus saya ke sana, sendiri belum pernah. harus ke sana ya. Itu mangrove-nya ada 18,5 hektar di sana. Oke. Dan mangrove itu hutan mangrove sekunder 54,1 sampai 182,5 ton karbon per hektar. Jadi kita sudah maksimal gimana menanam jenis-jenis yang penyerapannya dari karbonnya lumayan tinggi. Itu di mangrove, di mana di mangrove itu lebih tinggi daripada di hutan darat. Di hutan darat ya. Makanya adik-adik kalau ke pesisir mangrove-nya jangan mengajak masyarakat jangan ditebangi gitu. Jangan ditebangi agar terjaga untuk penyerapan mangrove maksimal. Tuh guys, jadi jangan suka nebangin mangrove. Oke. Selanjutnya, seberapa besar kontribusi hutan dibandingkan dengan ekosistem lain seperti mangrove atau padang rumput? Oke. Kalau namanya hutan ya, hutan tadi yang dijelaskan tadi yang di awal, hutannya itu tadi vegetasi yang hutan mangrove lebih tinggi ya, dari yang hutan di darat. Kemudian kalau menyimpan karbonnya itu 10 kali lebih besar dibandingkan dengan yang padang rumput, tanaman semusim atau tundra. Ini penjelasannya tadi 10 kali lebih besar gitu ya. Jadi berbeda-beda antara hutan alam, hutan tanaman, kemudian hutan payo, hutan rawa, seperti itu Mbak. Jadi paling besar itu kontribusi dari hutan mangrove? Iya. Oke. Lalu bagaimana dampak perubahan iklim terhadap kemampuan tumbuhan dalam menyerap karbon? Perubahan iklim ini sebetulnya itu penyebabnya sudah lama ya, greenhouse effect gitu ya. Di mana tanaman itu semakin lama semakin berkurang. Ya, semakin lama semakin berkurang sehingga panasnya itu dari karbonnya tidak terserap.
ya. Dari karbon tidak serap itu kan langsung bisa menyebabkan atmosfer itu berlubang gitu ya. Iya. Nah, itu efeknya langsung ke panas yang kita rasakan, perubahan iklim, di mana di kutub juga sudah semakin ada yang Mencair. mencair ya, Pak, ya. Iya. Semakin mencair, perubahan suhu kurang lebih mungkin setiap tahunnya 2 derajat mungkin ya, Pak, ya. Oke. Semakin kalau Semakin turun. dan kita juga bisa merasakan waktu Iya. saya sekolah dulu, padahal itu tahun saya SMP itu tahun 88. Guru fisika saya sudah mengatakan greenhouse effect seperti itu. Saya mikir ini berapa tahun lagi. Ternyata alhamdulillah saya merasakan di sekarang sekarang kok seperti ini, tidak mengenal musim ya. Musimnya sudah tidak seperti dulu ya, Pak. Kita kan musim kemarau, musim penghujan. Nah, jadi benar-benar fungsi tanaman itu kalau terjaga luasannya dan juga komposisinya sampai lama ya, daur-daur tanaman kan ada 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Kelapa itu sampai 25 tahun. Oke. Coba sekarang di pesisir, pohon kelapa itu sudah banyak yang hilang ya. Iya. Mungkin untuk bangun tempat duduk atau apa ya namanya, bungalow apa-apa itu ya. Iya. Nah, seperti itu. Itu dari satu pohon bisa 25 tahun. Coba itu berapa puluh pohon. Mungkin nggak cuma itu. Kebutuhan dari perumahan ya. Perumahan semakin tambah penduduk, itu kebutuhan lahan mau nggak mau di gunung ya. Di gunung Iya. karena kepemilikan lahan biasanya dari orang tua adanya di situ. Ya udah, tanaman mungkin ada jati ya, pohon jati, pohon apa, tebang. Jadi seperti itu, Mbak. Perubahan iklim, kemampuan tumbuhan itu jadi berkurang karena tanamannya tambah Sedikit. sedikit dan panasnya itu sangat luar biasa. Ditambah lagi kendaraan Iya. yang BBM itu tambah banyak. Jadi memang tidak maksimal. Jadi kondisinya kita tuh lagi tidak baik-baik saja dalam penyerapan karbon. Jadi perubahan iklim itu sangat berpengaruh terhadap tumbuhan. Oke, Bu. Selain menanam pohon, strategi apa lagi sih yang penting untuk mengurangi emisi karbon? Yang pertama ya, untuk strateginya untuk mengurangi emisi karbon, ya tadi yang pertama penggunaan kendaraan. Penggunaan kendaraan. Ya, agar tadi penggunaan energi fosilnya itu tidak banyak sekali. Misal satu rumah nanti Bapak nganterin anaknya dulu, nanti dijemput ya seperti itu ya. Atau menggunakan transportasi umum gitu ya, transportasi umum. Misalnya di sini ada Trans ya, belum ya? Trans Kebumen belum ya? Ada tapi mungkin tidak. Anak sekolah kalau pagi nggak itu. Oh belum. Ya mungkin kedepannya ya. Iya. Itu salah satu untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Kemudian hemat energi. Adik-adik kalau berangkat jam 7, nanti pulang jam 4, ya sudah di rumah kembali sama orang tua, nggak usah main-main keluyuran kemana-mana ya. Itu salah satunya itu sederhana sekali. Nanti misalnya saya mau ke Kapal Mendoan, mau ke alun-alun gitu kan, wah rombongan ke sana itu beramai-ramai, terus meminimalkan penggunaan energi tadi dari energi fosil. Kemudian mengurangi penggunaan gas perusak ozon gitu ya, yang berkarbon gitu ya, pokoknya segala misalnya minuman yang berkarbon gitu ya. Kemudian ya lagi-lagi kita harus membiasakan hidup yang sederhana, yang bersahaja, agar kita tidak kelihatan setiap hari harus update status, update story. Kemana. Oh iya. Gitu. Tapi kalau kemana-mana pakai jalan kaki, olahraga, bersepeda sih itu lebih baik. Bisa mengurangi. Salah satu ya, adik-adik pengurangan itu
Coba setiap Selasa sama Jumat naik sepeda. Ini kan himbauan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, itu setiap Jumat Pak, setiap Jumat naik sepeda. Itu saya juga kemarin naik sepeda hari Jumat, lumayan 10, kalau naik motor 10 menit itu jadi 20 menit. Itu tapi kan kita sehat. Ya, adik-adik kalau rumahnya jauh ya motornya di mana, naik umum terus naik sepeda, jalan kaki. Iya. Jalan kaki. Itu contohnya seperti itu, Mbak. Jadi upayanya selain menanam pohon itu juga dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang sering banget nih naik motor mungkin bisa sekali diganti jadi berjalan kaki atau bisa menggunakan sepeda supaya bisa mengurangi Jadi penggunaan energi. Iya, penggunaan energi gitu. Lalu saya kan Gen Z ya Bu, dan teman-teman saya semua nih di sini. Terus apa sih Bu langkah sederhana yang bisa kami lakukan untuk mengurangi emisi karbon? Oke. Untuk mengurangi emisi karbon. Iya. Yang pertama itu jangan suka belanja. Kalau belanja di pasar yang bungkusnya daun boleh gitu ya. Kemudian kalau ke pasar, ke mall itu selalu bawa tas. Bawa tote bag gitu. Iya. Tas belanja itu ya, bawa sendiri. Itu apa? Mengurangi penggunaan plastik. Kemudian kemana-mana bawalah tumbler. Minum ya, minum iya bawa tumbler. Kemudian itu tadi pengguna apa ya namanya, jajan-jajan yang pakai plastik itu loh. Iya. Itu harus dikurangi. Harus dikurangi ya. Bisa apa enggak nih adik-adik? Bisa nggak nih yang di belakang bawa tumbler dari rumah, kemudian nanti makannya pakai kotak makan. Bawa kotak makan aja, bawa kotak makan misalnya jajan ditaruh situ. Jadi penjual kan biasanya menyediakan plastik. Iya. Nah itu kalau di toko-toko besar di kota-kota besar itu sudah tidak menyediakan plastik, ya. Sudah tidak menyediakan plastik. Walaupun kita membayar, mereka tidak mau menyediakan plastik. Iya, saya juga sempat ke Bogor waktu itu, terus ke beberapa supermarket emang sudah tidak menyediakan plastik. Mungkin ada paper bag yang eco-friendly, kalau tidak kita disuruh untuk membawa tote bag dari rumah. Iya, karena sudah benar-benar tidak menyediakan plastik. Iya, kemudian tadi ya itu salah satu, kalau bisa menanam di sekitar rumah dulu ya, adik-adik. Ini rumahnya di kota semua pasti ya? Enggak Bu. Kalau di kota pakai pot gitu ya, kalau di perumahan pakai pot, tapi kalau di desa ya usahakanlah menanam. Dimana kalau menanam pohon itu ternyata kita bersedekah juga ya. Burung-burung itu pasti sangat suka berhinggap di situ, di pohon. Kemudian juga kalau misalnya berbunga untuk berbuah itu banyak ya serangga-serangga itu di situ. Jadi kita sedekahnya tidak uang, tapi menanam itu begitu banyak kehidupan yang di situ. Dan salah satunya penghasil oksigen tadi, penghasil oksigen untuk menekan emisi karbon tadi. Ya, itu yang ini. Kalau bisa gimana Pak gerakan gitu ya, man 2 untuk menanam. Kemarin sudah ya dibangun ya, terima kasih. Kami hanya bisa spot. Kemudian tadi juga menjaga di sekitar ya, menjaga di sekitar dengan selalu mengajak anak-anak muda mungkin aktif di Karang Taruna atau apa. Di desanya pada aktif apa enggak ini? Aktif ya. Jadi digerakkan juga di desa itu, mengajak teman-teman, yuk nanam gitu. Terutama di sempadan sungai itu ya, sempadan sungai. Karena di situ ada ikan, kemudian juga nanti bisa tanamlah pinang atau apa, pohon pinang untuk sempadan sungai untuk menjaga ketersediaan air. Itu Mbak. Sanggup apa enggak ini?
Sanggup, yang mana nih? sanggup, Sanggup yang mana nih? Jadi sebenarnya ya cara langkah sederhana sebagai Gen Z ini itu sebenarnya kecil, kayak tadi mengurangi penggunaan plastik, terus mungkin kalau yang sering minum pakai botol atau beli kemasan-kemasan botol itu mungkin bisa diganti menggunakan tumbler. Terus kalau misalnya belanja, mungkin teman-teman bisa bawa paper bag atau tote bag dari rumah supaya mengurangi plastik juga. Terus yang rumah-rumahnya dekat kali nih atau yang enggak juga, mungkin kalian bisa melakukan penanaman pohon. Jadi nanam pohon tuh nggak harus di sekitar-sekitar hutan, bisa juga di area rumah ya Bu. Iya. Iya. Terakhir nih Bu, apa pesan Ibu bagi kami Gen Z untuk ikut melestarikan alam? Oke. Jadi yang pertama ditanamkan dalam hati cinta tanah air ya, cinta tanah air. Di mana ada tanah air, di mana air itu akan selalu tersedia apabila hutan masih eksis, gitu ya. Adik-adik di sini kita kan di hilir ya, ibaratnya di hilir. Masih tersedia air. Itu mengapa? Karena saudara-saudara kita yang di hulu, di perbukitan, itu masih menjaga hutan. Mereka masih menjaga tanaman, kayu-kayuan, masih yang untuk konservasi, misalnya tanaman pucung, kemudian aren, itu masih ada di sana, bambu dan sebagainya. Karena apabila di sana sudah tidak ada hutan, sudah rusak, itu nanti kita yang di hulu itu yang merasakan bisa terjadi banjir bandang, bisa erosi, dan mata airnya juga sudah rusak, bisa kering di sana. Jadi adik-adik tadi yang Gen Z itu harus aware pada lingkungan, sekali-kali mainlah ke saudara-saudara kita yang di perbukitan ya, di daerah pegunungan, dataran tinggi. Di sini nggak begitu tinggi ya, paling 300 meter di atas permukaan laut. Sekali-kali adik-adik main, temui saudara-saudara yang di sana bagaimana mereka sangat-sangat menjaga hutan. Jadi di sini yang kita di daerah yang di bawah itu juga tetap harus berkewajiban mengajak semua Gen Z untuk menanam, kemudian menjaga dari apapun ya, dari kebakaran lah, mungkin ada tetangga yang punya ternak menghabiskan tanaman seperti itu tadi sekali tumbuh 25 tahun itu akan menyumbangkan oksigen untuk semuanya. Terima kasih. Oke. Mungkin cukup ya Bu dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat sharing-sharing cerita-cerita ke Sobat Himara tentang tumbuhan dan cara mengurangi emisi karbon. Mungkin cukup. Terima kasih. Oke, Sobat Himara, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita tentang peran tumbuhan dalam mengurangi emisi karbon. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.